Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Unu Soal, channel yang membahas seputar dunia edukasi. Kali ini kita akan membahas soal latihan penilaian akhir tahun PAT atau UKK pelajaran bahasa Inggris kelas 8 di semester 2. Jika nanti teman-teman merasa video ini bermanfaat, maka klik tombol subscribe dan centang tanda loncengnya ya. Oke, kita mulai ke nomor 1. Let's begin. Number 1. What does he do every day based on the picture? Apa yang dia lakukan setiap hari berdasarkan gambar? A. He gives a drink to the animal. Dia memberikan minuman kepada hewan. B. He feeds to the animal. Dia memberi makan hewan. He helps the animal. Dia menolong hewan. D. They care the animal. Mereka peduli terhadap hewan. Yang pertama kita lakukan adalah tentu saja melihat gambarnya. Gambarnya terlihat seorang zookeeper memberikan makanan terhadap hewan. Kita lihat saja artinya. Give memberi, feed memberi makan, help menolong, care peduli. Jadi jelas jawabannya adalah yang B. Dia memberi makan terhadap hewan. Ini termasuk ke dalam chapter 5. My uncle is a zookeeper. Jadi termasuk ke dalam bab 5 ya. Yang temanya My uncle is a zookeeper. Number 2. Please observe the picture below to answer number 2. Amati gambar di bawah untuk menjawab pertanyaan nomor 2. A. He is returning the book to the library. B. He is buying a book from the library. C. She is giving the book to the library. D. She is taking the book to the library. Ya, tinggal kita lihat aja gambarnya. Gambarnya itu seorang anak laki-laki. He, dia laki-laki. She, dia perempuan. Otomatis yang she sudah salah ya, opsi C dan D. Tinggal opsi A dan B. Kita lihat artinya. Returning mengembalikan, buying membeli, giving mengembalikan, taking mengambil. Jadi otomatis yang betul adalah yang A. Dia sedang mengembalikan buku ke perpustakaan. Ini termasuk dalam bab 8 dengan tema What are you doing? Kalau secara gramatikal atau structure ya termasuk ke dalam present continuous tense. Present continuous tense sendiri artinya sedang dalam masa sekarang ya. Okay, let's continue to number 3. Which is the right statement to describe the picture below? Mana pernyataan yang benar untuk menggambarkan gambar di bawah ini? A. The donkey is the biggest than the horse. B.
The donkey is bigger than the horse. C. The horse is the biggest than the donkey. D. The horse is bigger than the donkey. Ini termasuk ke dalam materi degrees of comparisons atau tingkat perbandingan. Kalau di buku paket termasuk ke dalam bab 9. Bigger is not always better. Kita lihat aja ke artinya. Kalau big artinya besar, kalau bigger lebih besar, kalau the biggest paling besar. Otomatis ada opsi yang salah. Nah, dalam degrees of comparison itu ada 3 kan, ada positif, ada komparatif, ada superlatif. Positif sama, komparatif lebih, superlatif paling. Nah, ini menurut analisa maka kita masukkan ke dalam komparatif karena hanya perbandingan antara 2 hewan. Pertama kuda dan yang kedua adalah keledai. Karena dimasukkan dalam komparatif maka kita pilih yang ada kata lebihnya ya. Kan komparatif itu lebih dari kan? Lebih. Nah, maka kita pilih bigger. Nah, selain bigger berarti salah. Opsi A dan C berarti salah karena ada kata biggestnya atau paling besar. Maka yang betul antara opsi B dan D. Opsi B katanya the donkey is bigger than the horse. Keledai lebih besar daripada kuda. Tidak ya, tidak. Karena kan kuda lebih besar daripada keledai. Yang C, yang D, the horse is bigger than the donkey. Kuda lebih besar daripada keledai. Nah, otomatis jawabannya adalah yang D ya. Number 4. Firdaus, blah 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 last night. Anwar, I did my English homework with my brother. A. What did you do? B. When did you do? C. Where did you do? D. Why did you do? Firdaus, titik-titik tadi malam, kata Anwar. Saya mengerjakan PR bahasa Inggris saya dengan saudara saya. Ini termasuk ke bab 9 chapter 9 When I was a child. Jadi materinya tentang simple past tense. Jadi bentuk question word what, who, where, when, how yang gitu ya. Dengan bentuk interrogatif atau kalimat tanya. Simple past tense sendiri adalah tenses yang menceritakan masa lalu ya. Temanya saja when I was a child, ketika saya masih seorang anak kecil. Mari kita artikan question wordnya. What, apa? When, kapan? Where, di mana? Why, ngapa? Titik-titik tadi malam saya mengerjakan PR bahasa Inggris. Otomatis yang apa yang kamu kerjakan tadi malam? Tidak mungkin kapan kamu atau di mana kamu, kenapa kamu. Jadi jawabannya adalah yang what did you do last night? I did my English homework with my brother. Okay, let's go to number 5 and 6. Kita ke nomor 5 dan 6. Jadi ada teks untuk nomor 5 dan 6 ya. Read this text carefully to answer number 5 and 6. Oke, kita baca. On Wednesday, my students and I went to Yogyakarta. Pada hari Rabu,
saya dan murid-murid saya pergi ke Yogyakarta. We stay at Dirgahayu Hotel, which is not far from Malioboro. Kita tinggal di Hotel Dirgahayu yang mana tidak jauh dari Malioboro. On Thursday, we visited the temples in Prambanan. Pada hari Kamis, kita mengunjungi candi di Prambanan. There are 3 big temples, the Brahmana, Shiva, and Vishnu temple. Ada 3 candi besar, candi Brahmana, Shiva, dan Vishnu. They are really amazing. Mereka sangat mengagumkan. We visited only Brahmana and Shiva temple because Vishnu temple is being renovated. Kita hanya mengunjungi candi Brahmana dan Shiva karena candi Wisnu sedang direnovasi. On Friday morning, we went to Yogyakarta. Pada Jumat pagi kita pergi ke Keraton Jogja. We went spend about 2 hours there. Kita menghabiskan sekitar 2 jam di sana. We were lucky because we were led by a smart and friendly guide. Kita beruntung karena kita dipandu oleh pemandu yang pintar dan ramah. Then we continued our journey to Borobudur. Kemudian kita melanjutkan perjalanan ke Borobudur. We arrived there at 4 p.m. Kita tiba di sana sekitar jam 4 sore. At 5 p.m. we heard the announcement that Borobudur gate would be closed. Pada jam 5 sore kita mendengar pengumuman bahwa gerbang Borobudur akan ditutup. In the evening, we left for Jakarta by wisata bus. Jadi pada sore hari kita pergi ke Jakarta dengan naik bis. Lumayan ya kalau diartikan satu-satu. Kita ke pertanyaan. Nah gini, kalau saya admin ya, saya suka pertama adalah baca soalnya dulu baru ke teks karena lebih efektif gitu ya daripada harus dibaca dulu gitu. Time consuming, memakan waktu yang lumayan banyak. Kita langsung ke pertanyaan. Number 5. What is the purpose of the text? Apa maksud dari teks di atas ya? A. To describe Prambanan Temple. B. To give informations about Prambanan Temple. C. To entertain the readers. D. To retell the writer's experience. Kita lihat pertanyaannya yaitu what is the purpose of the text? Apa maksud dari teks? Kita harus tahu jenis apa teks yang disediakan. Kalau kita lihat teks di sini menunjukkan adalah recount text. Teks yang menceritakan kembali kegiatan yang telah dilakukan, atau kita lihat saja tensesnya. Kita bisa lihat tensesnya dari kata-kata when, stayed, kemudian visited, itu kan menunjukkan lampau. Jadi ini termasuk recount, teks-teks yang menceritakan kembali. Nah, dalam bahasa Inggris menceritakan kembali adalah retell. Kalau pengalaman experience. Jadi otomatis yang jawabannya adalah yang opsi D. To retell the writer's experience. Untuk menceritakan kembali pengalaman penulis. Nah, kalau kita mengetahui jenis-jenis teks seperti deskriptif, recount, kemudian naratif, kita tidak akan terlalu sulit kalau ada pertanyaan yang mengandung kata purpose atau maksud. Seperti itu. Demikian teman-teman
pembahasan soal latihan PAT atau UKK untuk semester 2 untuk kelas 8. Jangan lupa kalau dirasa bermanfaat, klik tombol like, kemudian komen juga, share, tombol subscribe-nya serta loncengnya jangan lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.